Permainan misterius dimulai, ketika setiap pemain memutar otak mencari cara untuk mendapatkan perhatian entitas aneh. Aku malah mengambil cambuk dan mencambuk tubuh Succubus yang memikat di depanku dengan keras. Succubus tidak hanya tidak marah, tetapi juga menyuruhku untuk lebih kuat, hanya karena setiap pemain akan mendapatkan bakat saat permainan dimulai. Bakat yang aku dapatkan adalah melihat melalui semua informasi tersembunyi dari entitas aneh, dan informasi tersembunyi dari Succubus di depanku. Adalah memiliki kecenderungan masokis yang kuat. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mencoba kemampuanku. Cambuk kegembiraan. Menyerang Succubus akan mendapatkan kesenangan, belati kebencian dapat menyebabkan kerusakan pada entitas aneh. Sistem Dewa Kaya dijual seharga 3 kepala anjing. Tidak lama kemudian aku memahami kemampuanku. Menyentuh item aneh akan memungkinkanmu melihat informasi tersembunyi. Sebelum aku bisa berpikir dengan hati-hati, sebuah panel virtual muncul di depanku. Selamat datang di dunia aneh, apartemen merah awal telah dicocokkan untukmu. Setelah fajar menyingsing, entitas aneh akan bangun. Harap luangkan waktu untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar dan memahami informasi tentang entitas aneh. Ini akan meningkatkan peluangmu untuk bertahan hidup. Total ada 3 pemain dan 3 entitas aneh di kamar 404. Berinteraksi dengan setiap entitas aneh akan memicu tugas yang berbeda. Jika pemain gagal menyelesaikannya, mereka akan menghadapi hukuman dengan tingkat yang berbeda. Setelah keluar dari kamar, aku melihat 2 pemain lain sedang makan makanan yang lengket. Meskipun terlihat menjijikan, tetapi keduanya makan dengan cepat. Kedua orang ini adalah pemain lama yang telah bertahan lama. Pemain pria Dongchu tidak pernah menyukai pemain baru. Merasa bahwa pemain baru adalah beban. Pemain wanita Liu Yitong merasa bahwa membantu itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Semakin banyak orang, semakin banyak kekuatan. Setelah pertukaran singkat, kami mengetahui bahwa kami bertiga berperan sebagai anak-anak, dan 3 entitas aneh lainnya masing-masing berperan sebagai ayah, ibu, dan nenek. Jika ingin tinggal dan mendapatkan makanan di rumah ini, mereka harus tanpa syarat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 3 entitas aneh tersebut setiap hari. Tidak lama kemudian, jam bandul berbunyi pukul 6 pagi. Itu berarti fajar telah menyingsing, entitas aneh telah bangun. 2 orang yang masih makan sedetik sebelumnya. Detik berikutnya, mereka seperti tentara yang mendengar peluit berkumpul, dengan cepat membersihkan sampah di meja makan, dan dengan cepat bergegas menuju lorong asrama. Ketika aku mengejar mereka, aku mencium bau busuk di udara. Pada saat yang sama, suara serak seperti pita suara yang robek terdengar perlahan dari lorong yang gelap. Apakah ada anak baru datang hari ini? Cepat pergi ke kamar ayah. Biarkan ayah melihat bagaimana tubuhmu. Mendengar ini, sudut mulutku berkedut. Tidak mungkin, kata pertama setelah bangun adalah menyebutkan diriku. Setelah mendengar suara ayah yang aneh, hati Dongchu dan Liu Yitong berdegup kencang. Menurut pengenalan Liu Yitong, tata letak di dalam rumah adalah 4 kamar tidur dan 1 ruang tamu. 3 kamar adalah kamar aneh, dan 1 kamar adalah kamar pemain. Ayah, ibu, dan nenek. Jika ingin tinggal dan mendapatkan makanan di rumah ini, mereka harus tanpa syarat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 3 entitas aneh tersebut setiap hari. Tidak lama kemudian, jam bandul berbunyi pukul 6 pagi. Zona bahaya terkecil adalah ibu, dia sangat menyayangi anak-anaknya, jangan khawatir hubungan akan memburuk. Hanya karena cinta keibuan yang terlalu abnormal seringkali memicu tugas yang sulit dan berbahaya. Yang kedua adalah nenek. Mungkin karena Liu Yitong memiliki bakat untuk meningkatkan kesukaan, nenek hanya menyayanginya seorang, tidak terlalu menyukai pemain pria. Zona bahaya terbesar adalah ayah, yang pemarah dan kepribadiannya aneh. Dia sangat membenci anak-anaknya sendiri, bahkan sengaja mencari-cari kesalahan. Sebelumnya sebagian besar pemain gagal karena ayah yang aneh. Di bawah tatapan Dongchu, Liu Yitong, dan Ser Sansong, aku dengan berani memasuki ruangan yang remang-remang. Begitu kaki depanku masuk, pintu di belakangku langsung tertutup rapat. Di depanku ada makhluk aneh yang tubuhnya penuh dengan paku baja dan ditumbuhi tumor daging yang mengerikan dan menjijikan. Makhluk itu menyeringai padaku, dia memegang kepala di tangannya dan bertanya sambil tersenyum. Tahu siapa ini? Melihat wajahnya yang menjijikan, aku terdiam sejenak. Kemudian aku dengan tenang berkata, mungkin kakak atau adikku. Ayah sedikit terkejut dan melemparkan tengkorak itu ke pelukanku. Cukup pintar, ada banyak kakak dan adikmu di sini. Mau lihat? Dia berdiri dan membuka lemari. Di dalam lemari itu menumpuk lebih dari selusin tengkorak. Dipenuhi lalat dan belatung, pemandangannya sangat mengejutkan. Tahu kenapa mereka semua tinggal di sini? Menghadapi tatapan mengejek ayah yang aneh itu, aku berbisik, mereka membuat ayah marah. Ternyata kamu juga tahu bahwa temperamenku buruk, aku tidak suka anak-anak yang tidak patuh, tidak kompeten, dan ceroboh. Seperti kamu, aku sudah memanggilmu begitu lama, kenapa baru masuk sekarang? Aku akan mencabut 1 telingamu, lain kali ingat baik-baik. Wajah ayah yang aneh itu menjadi ganas dan menakutkan. Tangannya yang besar meraih tubuh kecilku. Mulutku berkedut, apakah ini terlalu berlebihan? Hanya sedikit terlambat, memasuki ruangan juga dianggap menginjak zona bahaya. Bagaimana pemain bisa bertahan?
Aku tanpa sadar ingin mundur, tetapi aku menatap tengkorak di tanganku dan mataku bergerak, lalu dengan cepat menenangkan diri. Membiarkan tangan besar itu meraih, akhirnya tangan besar itu tidak menyakitiku, malah menariknya kembali. Tidak melihat efek menakut-nakuti, mata ayah yang aneh itu menjadi agak menyeramkan, dan mulut merahnya mencibir dengan suara yang tidak enak didengar. Aku hanya bercanda, kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Apa kau ketakutan? Jika aku tadi menghindar atau menunjukkan tanda-tanda panik, maka dia akan benar-benar mencabut salah satu telingaku. Dan ini berkat bakat itemku. Aku menatap tengkorak di tanganku, dan sebuah panel merah muncul di atasnya. Selamat kepada pemain karena menyentuh item dan memicu bakat untuk mendapatkan informasi tersembunyi. Jenis entitas aneh, iblis pemakan ajaib. Mereka suka menggunakan taktik intimidasi untuk membuat pemain menghasilkan nilai ketakutan untuk dimakan. Semakin besar nilai ketakutan yang dimakan, semakin parah penurunan fungsi mental, kesadaran, dan fisik pemain. Titik lemah yang mematikan, tusuk dia dengan belati dendam sebelum mengenalnya. Mataku berkedip. Di mana belati dendam ini? Jika aku bisa mendapatkannya, setidaknya aku akan memiliki kartu truf lain untuk menyelamatkan hidupku. Aku tidak banyak berpikir. Prioritas utamaku sekarang adalah keluar dari ruangan hidup-hidup. Kakiku terasa sangat sakit akhir-akhir ini. Kamu harus menemukan obat yang disebut blood pipa dan mengirimkannya ke kamar sebelum gelap. Jika kamu tidak memiliki obatnya, aku akan menggunakanmu untuk menghilangkan rasa sakit. Anak yang tidak berguna tidak pantas tinggal di ruangan ini. Aku tidak tahu apa itu blood pipa, tapi dengan berpikir sedikit, aku tahu ini tidak sesederhana itu. Dimengerti, ayah, aku mengangguk. Kemudian, pintu di belakangku terbuka sedikit. Aku kemudian bisa meninggalkan ruangan. Selamat kepada pemain karena berhasil menerima misi. Temukan item blood pipa dan kirimkan ke kamar tidur ayah sebelum pukul 6 sore. Keberhasilan misi akan mendapatkan hadiah level C, kegagalan misi akan menerima hukuman misi dari ayah selama 30 menit tanpa bahaya mengancam jiwa. Mendengar hukuman itu, alisku berkerut. Meskipun disebutkan bahwa hukuman tidak akan membunuhmu, hukuman ini mungkin lebih menyakitkan daripada kematian. Untuk mengatakan tidak ada tekanan, itu pasti bohong. Kaki depanku baru saja keluar. Kamar ibu dan nenek di satu sisi terbuka. Dongchu dan Liu Yitong keluar. Setelah mereka melihatku, ekspresi terkejut ada di wajah mereka. Kau benar-benar keluar secepat ini? Bagian tubuh apa yang hilang? Wajah cantik Liu Yitong tertegun. Bagaimana kau melakukannya? Dongchu pertama kali memasuki kamar ayah. Sebuah ginjal telah diangkat. Setelah kata-kata ini keluar, wajah Dongchu langsung menjadi gelap. Nona Liu yang cantik, beberapa hal tidak perlu disebutkan jika tidak perlu. Liu Yitong tidak peduli dengan tatapan Dongchu. Dia berkata pada dirinya sendiri, iblis ayah itu suka mempersulit dan mengintimidasi pemain. Tetapi sebenarnya, di apartemen ini ada seperangkat aturan tersembunyi yang membatasi entitas aneh agar tidak dapat dengan bebas menyakiti pemain. Hanya melalui kegagalan misi yang diberikan mereka dapat menghukum pemain. Jadi, ketahanan psikologis adalah kuncinya. Begitu misi disebutkan. Wajah Dongchu menjadi muram. Sialan, aku tidak tahu mengapa wanita tua itu mengatakan gigi palsunya rusak dan memintaku untuk mendapatkan satu set untuknya. Penilaian misi, level A. Tingkat kematian misi level A setinggi 50% karena gigi palsu ini hanya dapat ditemukan di lantai 5, dan di apartemen ini. Semakin tinggi lantai, semakin menakutkan penghuninya. Untungnya, ibu memiliki kesan yang baik padaku. Dia hanya menyuruhku meminjam sebotol kecap di bawah. Sistem menentukan level tugas adalah C. Liu Yitong menatapku sambil berbicara. Bagaimana denganmu? Tugas apa yang diberikan padamu? Aku menyentuh hidungku. Aku juga baik-baik saja. Tugas level C juga. Hantu itu menyuruhku mencari obat bernama darah pipa untuk membuat racun untuknya. Mendengar ini, Liu Yitong menghela nafas. Darah pipa ini ada di kamar 101 apartemen. Tapi sebelum kamu, sudah ada 4 pemain yang ditugaskan dengan tugas ini. Hanya satu yang kembali hidup. Satu-satunya yang kembali terlihat puluhan tahun lebih tua, tanpa setetes pun darah atau daging di tubuhnya. Dia meninggal setelah mengucapkan beberapa patah kata. Mata Liu Yitong menunjukkan belas kasihan. Jadi, aku sarankan kamu sebaiknya memikirkan jalan keluar lain. Kamar 101 ini adalah monster pemakan manusia. Aku sudah menduga tidak akan sesederhana ini. Namun, setelah mendengar kata-kata Liu Yitong, ekspresiku masih sedikit tidak sedap dipandang. Bagaimanapun, kamar 101 tetap harus diselidiki. Tidak mungkin aku akan takut hanya dengan 2 kalimat. Sesuai dengan lokasi yang dikatakan Liu Yitong. Aku dengan cepat melewati lorong yang kotor dan segera turun ke lantai pertama apartemen. Di depan kamar 101. Sudah ada 2 pemain yang menunggu lama. Pada saat yang sama, pintu kamar 101 perlahan terbuka. Sebuah kepala pria menjulur dari dalam. Dia menatap kami bertiga dengan mata kosong. Kalian datang untuk melakukan tugas, kan? Masuk dan mengantri dulu. Setelah selesai berbicara, pria itu bergeser ke samping dan membuka pintu. Melihat ke dalam ruangan yang gelap seperti jurang, 2 pemain dengan berani masuk.
Tetapi ketika aku melangkah masuk terakhir kali, aku tiba-tiba merasakan sakit menusuk di pinggangku. Aku menunduk dan melihat. Ternyata aku disuntik. Melihat pria itu menarik keluar jarum suntik tanpa ekspresi, aku baru saja ingin mengatakan sesuatu. Yang menyusul adalah pusing berputar-putar. Tidak tahu berapa lama berlalu, aku menggigil karena dingin yang menusuk tulang. Ketika aku membuka mata, aku menemukan diriku berada di dalam ruangan yang gelap gulita. Aku baru saja ingin bergerak. Aku menyadari bahwa tangan dan kakiku dirantai. Menoleh, aku melihat dua pemain lain yang bersamaku juga diperlakukan sama. Apa yang terjadi ini? Kami adalah penghuni. Kamu merusak aturan apartemen. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Cepat buka rantai sialan ini. Kedua pria itu menarik rantai besi dan berteriak ke arah pria berpakaian putih itu. Bahkan mereka berdua, pemain lama, pun bingung. Ini adalah pertama kalinya mereka menemukan tugas aneh seperti ini. Baru masuk sudah disuntik. Bangun-bangun, mereka sudah diborgol. Bagaimana bisa ada permainan seperti ini? Pria berpakaian putih itu tidak berbicara. Hanya aku yang tetap tenang sambil makan dan diam-diam memperhatikan mereka berdua berteriak, dengan cepat mengamati sekeliling. Di beberapa sudut, aku melihat beberapa kerangka kering. Jelas ini semua adalah pemain sebelumnya. Saat itu, pria berbaju putih berhenti makan, mengeluarkan knukleduster dari sakunya dan memakainya, lalu tanpa peringatan menghantam kepala salah satu pria. Berkali-kali hingga offline, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Cheng Fang, pemain yang tinggal di kamar 101, memperhatikan tatapan anehku dan pria berkaus singlet. Cheng Fang melambaikan tangannya, memasang ekspresi tak berdaya, jangan menatapku dengan tatapan mesum. Aku juga pekerja keras yang malang, memukulnya sampai mati pertama untuk membuat kalian berdua diam. Kedua karena hantu itu tidak menyukai yang kurus. Tidak ada nutrisi, aku perlu menyaring produk inferior untuknya, mendengarkan dua alasan yang sangat aneh. Pria berkaus singlet tanpa sadar melirikku, seolah berkata yang ini juga kurus, Cheng Fang juga melihatku. Soal diam, aku akan berbicara singkat, sebenarnya sangat sederhana. Lihat kamar di belakangku, masuk, keluar. Maka tugas kalian selesai. Saat ini aku akhirnya berbicara, masuk itu mudah. Keluar mungkin tidak semudah itu, Cheng Fang tidak menyembunyikannya, menunjuk ke kerangka kering di sudut. Jika tidak bisa keluar, akan seperti ini. Kalian tidak perlu khawatir, pekerjaanku adalah menangani mayat. Jika kalian tidak bisa keluar, layani hantu di dalam dengan baik, tidak hanya bisa pergi hidup-hidup. Kalian juga bisa mendapatkan item tugas yang kalian inginkan. Sambil berbicara, pintu di belakangnya tiba-tiba terbuka sedikit. Cheng Fang buru-buru berlari keluar pintu, memasang senyum sangat ramah. Tuan, apakah masih puas? Sebuah suara menawan dan malas keluar dari ruangan gelap. Terus saring dan kirim masuk sampai aku puas. Mengerti? Segera, Cheng Fang menyeret keluar kerangka kering lain dari kamar, dengan hati-hati menutup pintu. Kemudian Cheng Fang melihat ke arah kami berdua, ini adalah contoh orang yang tidak bisa keluar, dan kalian sangat tidak beruntung. Hantu itu sangat bernafsu hari ini, sudah 5 orang dikirim masuk berturut-turut dan belum puas. Selanjutnya kalian berdua harus masuk, siapa duluan? Tugas omong kosong apa ini? Jelas-jelas masuk untuk mati, biarkan aku pergi, aku menyerah tugas ini. Sampai sekarang. Pria berkaus singlet akhirnya mengerti betapa sesatnya tugas ini, emosinya mulai bergejolak, menyerahlah. Setelah kalian masuk dan memulai misi, tidak ada jalan untuk kembali. Apapun yang terjadi pada pemain selama misi, itu tidak dianggap melanggar aturan apartemen. Tidak seperti pria berkaus yang berteriak-teriak, aku bertanya dengan tenang. Jadi, sebenarnya apa makhluk di dalam sana? Entah apa itu, yang aku tahu, wanita itu memiliki hasrat yang tak terpuaskan setiap hari. Pria bukan hanya sumber nutrisinya, tapi juga kebutuhannya. Bukankah itu succubus? Pria berkaus itu berkeringat dingin. Cheng Fang tersenyum dingin. Succubus rendahan seperti itu hanya membuang-buang ginjal. Wanita di dalam sana menghisap segalanya kecuali tulang. Cheng Fang ingin mengoceh lebih lanjut, ketika suara dingin dan tidak sabar bergema di ruangan itu. Xiao Cheng, efisiensimu semakin lambat. Aku sedang mempertimbangkan untuk mencari orang lain. Untuk menggantikan posisimu. Mendengar itu, ekspresi Cheng Fang langsung menegang. Tuan, maafkan aku akan segera mengirimkannya. Setelah berbicara, dia segera menyeret pria berkaus itu ke dalam ruangan dan menutup pintu. Cheng Fang berkata kepadaku, jangan salahkan aku, kita semua pemain. Aku juga ingin hidup. Ketika aku pertama kali memasuki dungeon ini, aku langsung tinggal di bawah atap yang sama dengan hantu itu. Tidak ada yang lebih putus asa dariku. Aku tampak bingung, tapi bukankah kamu masih hidup sampai sekarang? Cheng Fang juga seorang pria. Mengapa hantu wanita itu tidak menyentuhnya? Apakah karena dia membutuhkan seseorang untuk mengurus mayat? Sehingga dia menggantikan posisi ini dan hidup sampai sekarang? Siapapun bisa melakukan ini. Agak terlalu dibuat-buat. Cheng Fang ini mungkin tahu beberapa cara untuk menaklukkan hantu wanita itu. Cheng Fang langsung melihat pikiranku dan melambaikan tangannya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku bisa hidup sampai sekarang bukan karena strategi apapun,
murni karena keberuntungan belaka. Mendengar itu, aku semakin bingung. Keberuntungan macam apa? Cheng Fang tiba-tiba tersenyum. Senyum itu entah kenapa agak bangga. Bakatku adalah yang paling tidak berguna, level D di Dungeon ini, aku tidak memiliki keunggulan hak istimewa komprehensif. Tapi entah bagaimana itu sangat efektif pada hantu wanita itu dan menyelamatkan hidupku. Bakat ini adalah keunggulan seekor ayam. Kita semua pria, penjelasan lebih lanjut tidak perlu aku katakan, kamu juga mengerti. Meskipun kekuatan tempurku tidak bagus. Tetapi perangkat kerasnya lebih baik daripada pemain manapun. Apakah kamu mengerti apa itu 32 cm? Kamu mungkin tidak dapat menemukan yang kedua dari miliaran orang. Kata-kata ini membuatku terdiam. Bakat ini benar-benar beragam. Keunggulan seekor ayam pun ada. Apakah idiom ini dijelaskan seperti itu? Kemudian aku melihat ke meja besi di samping, dengan berbagai macam alat peraga. Apa itu? Peralatan untuk melayani wanita aneh itu? Jangan kaget. Seperti yang kamu pikirkan, wanita aneh itu sangat mesum saat bersenang-senang. Bisa menghancurkan pandangan duniamu. Sebenarnya, tanpa Cheng Fang mengatakan, aku sudah bisa menebak kira-kira dari mainan di atas meja. Tapi saat ini aku melihat harapan pada peralatan itu. Apakah itu semua sudah digunakan? Digunakan untuk melayani beberapa orang malang sebelumnya? Apakah kamu tidak melihat masih basah di atasnya? Cheng Fang masih bingung dengan arti pertanyaanku. Sedetik kemudian dia melihatku menyeret rantai besi. Mengangkat peralatan itu dengan tangan dan memeriksanya dengan cermat. Apa yang kamu lakukan? Cheng Fang tertegun. Aku menjawab, mengamati dan mengamati. Cheng Fang tersedak. Dia melihatku mengambil satu demi satu, dan tanpa sadar mengelusnya dengan hati-hati. Matanya masih bersinar, bahkan ada sedikit kejutan di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, aku awalnya mengira wanita aneh itu saja yang mesum, tidak menyangka ada yang lebih mesum di sini. Saat ini, aku memang sedikit terkejut di dalam hati. Pada peralatan itu, aku berhasil memicu bakatku. Informasi tersembunyi tentang wanita aneh itu terus diuraikan. Seiring dengan informasi tersembunyi yang aku peroleh dengan cepat. Ekspresiku juga berangsur-angsur menjadi luar biasa. Tidak lama kemudian, secepat ini sudah selesai. Cheng Fang tertegun sejenak. Baru 5 menit kurang. Suara wanita aneh yang gemetar terdengar lagi dari dalam kamar. Masih jauh dari cukup, terus kirimkan aku. Aku ingin lebih banyak tubuh nutrisi. Hati Cheng Fang berdebar. Ada apa dengan wanita aneh ini hari ini? Jika terus seperti ini. Bahkan karyawan lama sepertiku pun tidak akan dilepaskan. Saat ini, aku berinisiatif berjalan menuju Cheng Fang. Bantu aku membuka rantai besi dan kirim aku masuk. Cheng Fang baru pertama kali melihat pemain yang tidak perlu dipaksa. Kamu sangat proaktif, membuatku tidak tahu harus berbuat apa. Benar-benar bergegas mengirim diri sendiri untuk mati ke salinan berikutnya? Aku menyeringai, bukankah cukup memenuhi kebutuhannya? Kalian tidak bisa memuaskan? Itu karena kalian tidak becus. Aku 32 cm. Kamu bilang aku tidak becus? Menghadapi kemarahan Cheng Fang, aku tidak menjawab. Mendorong pintu dan berjalan ke kamar yang gelap gulita. Saat ini, ada banyak peralatan yang berserakan di dalam kamar. Bahkan bisa melihat beberapa kerucut es dan palu paku yang berlumuran darah. Sekilas pertama, aku mengira itu adalah tempat pembunuhan pertama. Aku melihat sekeliling, tiba-tiba kekuatan kasar menyerang. Seluruh tubuhku terbalik di tanah. Bau aneh memenuhi lubang hidungku. Pada saat yang sama, wajah yang indah muncul di depan mataku. Kenapa begitu banyak barang berkualitas rendah yang masuk, menyentuh tubuhku? Karena sudah tidak ada barang berkualitas bagus. Biarkan saja Xiao Cheng masuk. Aku hanya bisa membuatnya tidak nyaman. Sebenarnya aku cukup enggan dengan Xiao Cheng sebagai penyimpan makanan. Aku selalu menyembunyikan tanganku di bawah tubuhku. Tiba-tiba aku berkata, bagaimana kamu tahu aku tidak bisa jika kamu tidak mencoba? Aku tidak lebih buruk dari yang di luar sana. Aku juga punya harta karun besar. Mau lihat? Mendengar kata-kata ini. Tatapan mempesona dari iblis wanita itu tanpa sadar melihat ke bawah. Benarkah? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Siapa bilang ada di bawah? Itu di atas. Setelah kata-kata itu diucapkan. Saat iblis wanita itu baru saja mendongak, tangan yang kusembunyikan di belakangku berkedut dan menggenggam palu paku dengan erat. Menghantam wajah tanpa celah dari iblis wanita itu dengan keras. Darah segar berceceran seketika. Aku tidak berhenti sama sekali. Menghantam wajah iblis wanita itu berulang kali. Setelah menghantam sebanyak 20 kali, aku baru berhenti. Aku terengah-engah dan melihat ke arah iblis wanita yang tergeletak di tanah. Ekspresiku tegang. Ketegangan itu bukan karena khawatir iblis wanita itu mati atau tidak. Properti biasa semacam ini tidak bisa memberikan kerusakan sedikit pun pada makhluk aneh. Saat ini, iblis wanita itu perlahan berdiri. Luka mengerikan di wajahnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Matanya menatapmu dengan makna yang tidak jelas. Inikah harta karun besarmu? Aku mengangguk dengan tenang. Ya, bagaimana rasanya? Ujung jari iblis wanita itu dengan lembut menyeka luka di wajahnya dan menjawab. Jangan bilang, itu cukup mengasyikkan. Aku secara tak terduga menyukai perasaan ini.
Tapi itu masih jauh dari cukup. Setelah kata-kata itu diucapkan, palu sudah terayun ke wajah iblis wanita itu, menjatuhkan seluruh tubuhnya yang ramping. Aku dengan cepat mengambil gergaji mesin di atas meja dan menekannya ke tubuh iblis wanita itu. Gergaji mesin di tangan terangkat dan jatuh. Suara gergaji mesin yang mengerikan bercampur dengan suara daging dan darah yang tercabik-cabik membentuk simfoni yang membuat kulit kepala mati rasa. Dari informasi tersembunyi yang kudapatkan dari luar rumah, aku sudah menduga bahwa iblis wanita ini memiliki kecenderungan masokis yang kuat. Rasa sakit akan membuatnya sangat bersemangat dan merangsang kesenangan mentalnya. Bahkan iblis wanita itu sendiri tidak menyadari hal ini. Dia sering menikmati siksaan dan memeras mangsanya. Seiring waktu, pikirannya menjadi mati rasa secara bertahap. Semakin dia tidak bisa dipuaskan. Tidak peduli seberapa bejat cara dia memperlakukan mangsanya, dia tetap sulit untuk dipuaskan. Hingga sekarang, aku membalikannya menjadi operasi terbalik dari mangsa, yang malah membukakan pintu ke dunia baru baginya. Adegan berdarah di dalam ruangan masih berlanjut. Melihat ekspresi iblis wanita yang perutnya kembung dan merah padam, masih penuh dengan keinginan yang tak terpuaskan. Aku tidak berani lalai. Dengan cepat meraih properti yang berserakan di sekitarnya. Menggunakan semua yang bisa melayaninya pada orang itu. Tidak tahu properti apa yang kupegang. Tiba-tiba sebuah panel informasi muncul di pandanganku. Pemain menyentuh objek aneh tersembunyi. Alat eksekusi setan. Tingkat, langka. Seorang pembunuh gila yang mengaku sebagai setan. Dulu digunakan untuk mengeksekusi 10 wanita tak bersalah secara berurutan, kemudian si pembunuh menghilang tanpa jejak, namun properti yang ternoda darah dosa tertinggal. Informasi tersembunyi, akumulasikan 10 serangan brutal ke kepala entitas aneh untuk mengaktifkan sepenuhnya benda aneh tersebut. Efek membakar jiwa terkutuk. Benda aneh adalah perlengkapan yang dibawa pemain. Jenis properti sangat beragam. Kerusakan, pertahanan, penyelamatan jiwa, dukungan, DLL. Tingkatan yang dibagi adalah biasa dan langka. Harta, legenda, epik. Beberapa benda aneh tingkat tinggi bahkan lebih populer daripada bakat. Benda aneh dapat memberikan kerusakan nyata pada entitas aneh. Saya khawatir menggunakan ini akan membuat Succubus marah, tetapi kekhawatiran tetap kekhawatiran, dan tindakan di tangan saya tidak sedikit pun lemah. Saat Succubus hendak bangun dari rasa mabuknya, saya mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghantam wajah merah itu. Pukulan ini menghancurkan separuh kepalanya. Asap putih tebal mengepul keluar dari jendela besar yang pecah. Succubus mengeluarkan jeritan kesakitan. Jantungku berdebar kencang. Apakah Succubus akan menjadi gila? Jeritan sengsara itu berubah menjadi suara tinggi dan menyenangkan. Melihat ini, sudut mulutku sedikit berkedut. Sepertinya saya meremehkan tingkat penyimpangan wanita aneh ini. Kekhawatiran itu berlebihan, tetapi menyadari bahwa benda aneh di tangan saya tidak akan membunuhnya. Bahkan efeknya sangat baik. Saya benar-benar melepaskannya dan memukulnya lagi dan lagi. Jika 10 pukulan ke kepala dapat mengaktifkan atribut sihir, maka tidak ada entitas aneh yang lebih cocok daripada yang ini. Ini hanyalah monster pertanian kerusakan yang sempurna. Setelah 10 menit pemboman kepala berdarah seperti itu, saya bersandar ke dinding dengan lelah dan duduk di tanah. Tongkat berduri di tangan saya menjadi merah terang setelah ditempa. Berhasil mengaktifkan efek sihir. Adapun Succubus, dia berdiri lagi. Dalam pukulan kritis sihir terakhir, kepuasan mental tercapai. Aku mulai curiga Succubus ini di dalam. Apakah salinan ini setingkat bos? Jika diubah menjadi entitas aneh lainnya, mereka mungkin sudah menghilang. Untungnya. Setelah 11 pukulan ke kepala berturut-turut, hasrat fanatik Succubus memudar. Wajah cantiknya yang memerah ditutupi lapisan es. Dia benar-benar berbeda dari dia 1 menit yang lalu. Dia duduk di kursi, menyilangkan kaki panjangnya yang membanggakan. Menyalakan rokok wanita tipis dan dengan santai melemparkan tas. Ini adalah sedikit tip tambahan untukmu. Layananmu sangat bagus. Sudah lama aku tidak merasa begitu bahagia. Ekspresiku aneh. Aku merasa seperti sedang menjual diri. Di bawah rasa malu yang tidak bisa dijelaskan, aku membuka mulut tas. Di dalamnya ada beberapa makanan pokok biasa, roti, biskuit kompresi, dan beberapa dendeng yang tidak dikenal. Meskipun semuanya adalah biji-bijian kasar. Tetapi di dunia aneh, makanan manusia semacam ini sudah dianggap sebagai makanan mewah. Katakan padaku, apa yang ingin kau pinjam? Pipa darah. Succubus langsung mengerti. Kau adalah anak dari pemabuk 404 itu. Ya, kaki ayahku sakit parah. Aku disuruh datang ke sini untuk meminta obat. Siapa bilang itu obat? Orang yang kecanduan alkohol itu selalu menginginkan sedikit anggurku. Tanpa diduga, dia bahkan menggunakan taktik pahit. Meigui mencibir, sangat jijik dengan Moshigui. Mendengar itu, aku mengerutkan kening karena bingung. Mengapa dia tidak langsung mengatakannya? Tugas itu wajib, tidak peduli apakah pipa darah itu untuk alkohol atau obat. Pemain harus menyelesaikannya. Mengapa membuang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu ini? Meigui menopang pipinya dan terkekeh. Untuk mencegahmu memiliki pikiran lain. Dia tidak pernah berpikir kamu akan kembali hidup-hidup karena sejak awal kamu hanyalah barang dagangan. Aku membuat perjanjian dengan orang itu. Selama aku mengirim seorang anak,
Aku akan memberinya setengah botol pipa darah. Dengan kata lain, ini adalah rantai pasokan tunggal. 404 setelah pemain disegarkan. Mozhigui akan menggunakan tugas itu untuk memandu pemain ke 101 untuk bertindak sebagai suplemen bagiku. Tidak hanya saling menguntungkan. Itu juga tidak melanggar aturan apartemen. Kemudian, Meigui melemparkan sebotol seukuran kecap. Aku buru-buru menangkapnya. Menurut kesepakatan, dia seharusnya hanya memberi setengah botol. Hari ini suasana hatiku sangat baik. Aku akan memberimu sebotol penuh agar kamu bisa membawanya kembali untuk diserahkan. Aku menatap cairan di dalam botol, yang terlihat sangat kental. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa penasaran. Minuman macam apa ini yang membuat Mozhigui begitu menginginkannya? Jika kamu penasaran, kamu bisa diam-diam mencicipinya. Tapi aku tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi setelah kamu mencicipinya. Dan kamu tidak akan pernah bisa menebak dari apa anggur ini dibuat. Mendengar suara menggoda Meigui, aku tiba-tiba merinding. Aku tidak berani berpikir. Aku juga tidak tertarik untuk berpikir. Aku hanya ingin menyelesaikan tugas dengan jujur dan membuat Mozhigui mabuk sampai mati adalah yang terbaik. Bisakah aku pergi? Aku takut wanita hantu ini terlalu terpesona padaku dan secara paksa menahanku di sini. Menjadi kebutuhan tetapnya. Meigui memang menginginkannya, tetapi tugas permainan itu wajib. Hantu sebagai NPC tidak bisa memengaruhi atau melanggar dan akan dihukum. Pergilah. Tapi aku masih cukup penasaran bagaimana kamu tahu aku memiliki kecenderungan dalam hal ini. Aku berdeham ringan. Dengan berani berbohong. Hal semacam ini tidak perlu kamu katakan. Terkadang kamu bisa melihatnya dari tatapan mata. Ketika Meigui mendengar ini, senyumnya sangat cerah, penuh pesona. Terlihat sangat jujur, aku tidak menyangka dia bermain lebih mesum dariku. Pintu di belakangnya perlahan terbuka. Aku berbalik dan keluar dari ruangan yang menjijikan itu. Melihatku melarikan diri, Meigui perlahan memadamkan puntung rokoknya. Mengangkat kakinya yang panjang dan putih. Terjebak dengan ayah hantu pemabuk yang mati itu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Aku pasti mendapatkanmu. Succubus menjilat bibirnya dengan rasa puas, dengan lembut membelai luka yang pulih di pipinya. Tatapan mata sayu, perlahan mengenang, pintu kamar terbuka. Cheng Fang, yang masih berpikir untuk membersihkan saya, mendorong kereta dan bergegas mendekat, tetapi setelah melihat bahwa yang keluar adalah saya. Dia langsung tercengang, sialan. Kamu manusia atau hantu? Saya bertanya balik. Apakah saya terlihat seperti hantu? Otak Cheng Fang membeku sejenak. Mungkinkah kamu membunuh Succubus itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin, kamu pasti menemukan celah. Saya berkata dengan tulus. Sebelum masuk, saya berkata untuk memuaskan hantu itu saja. Seolah untuk membuktikan kata-kata saya. Suara Succubus keluar dari kamar. Xiao Cheng, bersihkan kamar. Cheng Fang dengan cepat menjawab, dan tatapannya pada saya benar-benar berubah. Setiap kali hasrat Succubus mereda, dia akan tertidur lelap, seringkali selama beberapa hari. Waktu ini juga merupakan waktu paling nyaman bagi Cheng Fang. Jika tidak ada apa-apa, saya pergi dulu. Saya membawa belat pipa dan berbalik untuk pergi. Cheng Fang buru-buru menarik saya, matanya penuh kekaguman. Kak, jangan terburu-buru pergi. Bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu temukan dari panduan tersembunyi? Aku akan menukarnya dengan jatah 5 hari. Bagi pemain yang terjebak di 101, Cheng Fang menghadapi Succubus setiap hari dengan ketakutan. Jika dia bisa menemukan cara untuk menaklukkan Succubus, itu akan menjadi solusi sekali untuk selamanya. Dan tentu saja saya tidak akan mengungkapkan metode yang saya peroleh dengan susah payah. Segala sesuatu akan kehilangan kesegarannya. Mungkin saya masih akan berurusan dengan Succubus ini di masa depan. Jika saya memberitahu Cheng Fang tentang ini. Benua baru yang baru saja ditemukan Succubus akan segera mati rasa. Lain kali pasti tidak akan berhasil. Ini memotong jalan saya sendiri. Tidak ada panduan, hanya kekuatan murni. Saya berkata, senjata yang bagus tidak berguna. Daya tembak harus cukup, jika tidak, pistol 32 cm juga hanya pajangan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, saya berbalik dan pergi. Saya segera kembali ke 404. Liu Yitong dan Dong Chu belum kembali. Saya langsung masuk ke kamar iblis pemakan. Dasar anak nakal, kamu belum berangkat? Begitu iblis pemakan melihat saya, wajahnya langsung menjadi suram. Secara tidak sadar dia berasumsi bahwa saya belum keluar. Menurut kesepakatan pribadinya dengan Succubus, jika saya pergi ke 101, tidak mungkin saya bisa kembali hidup-hidup. Ayah menginginkan ini, saya sudah mendapatkannya. Saya melepas belat pipa dari pinggang saya dan meletakkannya di atas meja. Apa yang kau katakan? Iblis pemakan ajaib itu tertegun sejenak, menatap botol berisi cairan merah menyala dan gelap itu. Hanya dengan sekali pandang, dia yakin itu adalah biola darah iblis memikat. Bagaimana anak ini bisa kembali hidup-hidup? Dia menatap tubuhku yang tidak terluka dengan tidak percaya. Berbagai tebakan muncul di benaknya. Bagaimana kau mendapatkannya? Kakak itu sangat mudah diajak bicara. Aku bilang kaki ayahku membusuk parah, tidak bisa tidur nyenyak. Setelah mendengarnya, dia sangat tersentuh dan memberikannya padaku.
Mendengar omong kosongku tanpa merasa malu atau jijik, wajah iblis pemakan ajaib itu langsung menjadi gelap. Wanita itu tersentuh, dia tidak akan percaya omong kosong itu sampai mati. Tetapi setelah melihat biola darah, otak iblis pemakan ajaib dikuasai oleh benda itu. Dia membuka gabus kayu dan dengan rakus menuangkannya ke dalam mulutnya. Segera aku mencium bau yang sangat tidak sedap. Baunya sangat baru, seperti anggur tapi bukan anggur. Mengapa itu begitu menggoda bagi iblis pemakan ajaib? Keluar sana, jangan menghalangi pandangan. Mata iblis pemakan ajaib mulai melayang-layang, penuh dengan ekstasi. Dia mengucapkan kata-kata tidak sabar kepadaku. Meskipun aku mendapatkan biola darah yang memenuhi layar, aku masih tidak mendapatkan ekspresi yang baik. Di matanya, para pemain ini memang datang untuk melayaninya. Jika tidak senang, bunuh saja dan ganti dengan yang lain. Aku tidak berbicara, berbalik, dan keluar dari ruangan saat menutup pintu. Aku mendengar suara iblis pemakan ajaib yang penuh cinta dan benci. Darah dari bawah sana bagaimana bisa dibuat anggur? Aku belum pernah minum anggur yang begitu nikmat seumur hidupku. Aku tersedak dan merasakan hawa dingin. Benda-benda di dunia aneh ini benar-benar lebih dahsyat dari yang lain. Selamat kepada pemain karena berhasil mendapatkan biola darah dan menyelesaikan misi level C, mendapatkan hadiah misi topeng gunting. Tingkat kelangkaan, langka. Dahulu, seorang pria bernama Edward ingin membalas dendam untuk gadis yang dicintainya. Dia mengenakan topeng ini. Setiap kali membunuh seseorang, dia menguliti wajah pelaku dan menjahitnya di topeng. Ini adalah cinta yang abadi. Kemampuan, menggunakan benda gaib dapat meningkatkan kemampuan persepsi sebesar 5%. Bakat terpicu. Mendapatkan informasi tersembunyi tentang benda gaib. Membiarkan topeng menyerap darah pengguna dapat memberikan efek tersembunyi. Pemain dapat mengganti identitas menjadi si pembunuh gunting yang aneh. Mengeluarkan benda gaib hadiah dari inventaris. Ini adalah topeng badut. Yang mengerikan adalah ada wajah yang dijahit di atasnya. Wajah yang penuh dengan noda darah, membuat orang merasa seperti sedang bertatapan dengan orang mati. Sangat menakutkan. Bagaimana cara membuat topeng menyerap darahku? Aku ragu sejenak dan menusukkan jariku ke mulut topeng. Detik berikutnya, aku tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk, seperti ditusuk oleh benda tajam. Kemudian aku menarik jariku keluar. Ujung jariku mengeluarkan darah. Melihat topeng itu lagi, rasanya seperti hidup kembali. Kulit manusia di atas menggeliat, seperti wajah-wajah mengerikan yang meratap kesakitan. Dan di tepi topeng itu, duri tulang putih tumbuh, seolah-olah topeng itu diberi kehidupan. Mengerikan dan aneh, ini mungkin bisa dianggap aktivasi. Ketika aku ingin memakainya untuk mencoba efeknya. Sebuah suara terkejut datang dari belakang. Apakah kamu belum berangkat? Atau kamu sudah kembali? Aku berbalik dan melihat wajah mengejek Dong Chu. Dong Chu ingin bercanda beberapa kalimat, tetapi melihat topeng kulit manusia di tanganku. Ekspresinya sedikit terpana. Tanpa ekspresi, aku menyimpan benda aneh itu dan mengabaikan Dong Chu. Aku berbalik dan berjalan menuju ruang tamu. Liu Yitong juga sudah kembali di ruang tamu. Kenapa kamu kembali? Dia melihatku dan juga mengira aku belum menyelesaikan tugas. Jika tugas sudah selesai, untuk apa kembali? Setelah aku duduk, aku mengeluarkan biji-bijian kasar yang kudapatkan dari iblis pesona. Saat melihat biji-bijian kasar itu, Liu Yitong dan Dong Chu percaya. Tetapi kamar 101 terkenal sebagai level kematian. Baru 3 jam berlalu, aku tidak tahu bagaimana aku menyelesaikannya. Aku berkata sederhana, beruntung sekali. Iblis itu melihatku tampak menyenangkan. Dan memberiku setengah botol pipa darah. Mendengar, beruntung sekali. Seluruh wajah Dong Chu menjadi jelek seperti habis makan lalat. Kenapa bukan aku yang beruntung? Tugasnya adalah mendapatkan sepasang sarung tangan untuk nenek iblis dan pergi ke lantai 5 sesuai petunjuk tugas untuk mencarinya. Tidak hanya tidak menemukannya, dia hampir ditangkap oleh penghuni aneh di lantai 5 untuk dijadikan spesimen tubuh manusia dewasa. Pada akhirnya, tugasnya gagal. Nenek iblis menjadi jahat dan mencabut satu bola mata Dong Chu sebagai hukuman. Aku tidak menyukai orang ini, jadi aku malas mendengarkan keluhannya dan terus memakan makanan di tanganku. Liu Yitong juga mendapatkan makanan hari ini karena menyelesaikan tugas, tetapi tentu saja lebih sedikit daripada aku. Hanya Dong Chu yang paling menderita. Tidak hanya tidak mendapatkan makanan hari ini, dia juga memperburuk hubungannya dengan nenek iblis. Alasan mengapa dia bisa bertahan hidup di gubuk 404 sampai sekarang adalah karena dia mendapatkan banyak poin kesukaan dari nenek dan belum menjadi sasaran iblis pemakan yang berperan sebagai ayah. Meskipun level tugas iblis pemakan memiliki tingkat kematian pemain tertinggi, itu adalah yang terlemah di antara 3 iblis di gubuk. Oleh karena itu, di bawah perlindungan ibu dan nenek iblis. Iblis pemakan tidak menyerang Dong Chu dan Liu Yitong, tetapi selalu mengawasi mereka dengan cermat karena tidak ada makanan. Dong Chu hanya bisa mengeluarkan makanan yang tersisa dari kemarin. Mungkin karena pengaruh lingkungan aneh, permukaan makanan yang sudah lengket itu. Bahkan ditutupi lapisan bulu hitam. Hanya makan 2 gigitan, Dong Chu sudah memuntahkannya. Kemudian dia menoleh untuk melihat biskuit di tanganku. Cacing di perutnya memprotes dengan keras. Beri aku sepotong biskuit.
Aku bisa memberimu informasi tentang ibu dan nenek iblis. Satu biskuit kompresan ditukar dengan petunjuk penyelamat hidup. Kesepakatan ini cukup menguntungkan, kan? Sebaiknya kamu mempertimbangkannya dengan cepat, atau aku akan berubah pikiran nanti. Dong Chu merendahkan dirinya. Dia harus makan, bukan hanya karena lapar. Juga untuk kondisinya besok. Dunia aneh adalah dunia yang digamifikasi. Setiap hari pemain harus mengonsumsi makanan bergizi. Jika tidak, nilai fisik akan menurun drastis keesokan harinya. Kalau begitu, berubah pikiran saja. Aku tidak menghalangimu. Aku memasukkan potongan biskuit terakhir ke dalam mulutku. Sudut mulut Dong Chu berkedut dan mencibir. Benar saja, dia masih pemula. Baru datang hari pertama dan sama sekali tidak tahu pentingnya perbedaan informasi. Mencari mati sendiri. Kalau begitu aku tidak akan menghalangimu. Jangan datang memohon padaku besok. Di ruangan ini, tidak ada yang lebih mengenalku daripada ketiga entitas aneh itu. Hari sudah gelap, Nona Liu yang cantik. Cepat kembali ke kamar, jangan sampai tertular kesialan dari entitas aneh ini. Melirik Liu Yitong. Dong Chu berbalik dan kembali ke kamarnya. Liu Yitong sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya dia juga tidak menyukai sifat Dong Chu. Aku terkekeh pelan. Dengan bakat maha tahu dan maha memahami ini. Aku tidak perlu khawatir tentang informasi aneh. Mungkin suatu hari Dong Chu akan datang memohon padaku. Kemudian berkata kepada Liu Yitong. Ini pertama kalinya aku melihat orang memohon makanan dan malah menyuruh orang lain memohon padanya. Apakah dia selalu seaneh ini? Liu Yitong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit tak berdaya. Dia memang orang seperti itu. Dia memasuki Dongyeon ini 2 hari lebih awal dariku. Di kamar 404 ini, dia harus menekan semua orang. Sebaiknya kamu tidak membuatnya marah. Lagi pula, karena kamu baru datang hari pertama, kamu akan dirugikan dalam hal peralatan dan pengalaman. Aku tidak berbicara. Aku tidak suka mencari masalah, tetapi jika ada yang ingin menggigitku, aku tentu saja tidak akan tinggal diam. Melihat langit di luar apartemen yang berangsur-angsur gelap, Liu Yitong menjelaskan kepadaku aturan apartemen di malam hari. Lampu di apartemen ini akan dimatikan setelah pukul 9 malam. Setelah lampu mati, apapun yang kamu lakukan, jangan keluar dari kamar. Setelah pukul 12 malam, kamu harus berbaring di tempat tidur dan tidur. Aku mengangkat alisku. Bahaya apa yang ada di malam hari? Di malam hari, apartemen akan memunculkan banyak NPC misterius yang menakutkan. Mereka bisa masuk ke dalam rumah. Jika pemain bertemu mereka, mereka akan dipaksa memicu misi tingkat neraka. Ada yang mengatakan bahwa NPC yang muncul di tengah malam bisa memberikan peralatan langka. Tapi siapa orang bodoh yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk berjudi? Setelah mendengarkan pengingat Liu Yitong, aku mengangguk. Aku juga tidak tertarik dengan apartemen di malam hari. Tingkat kesulitan misi di siang hari sudah cukup membuatku kewalahan. Ketika Liu Yitong kembali ke kamar, aku memberinya sepotong roti. Bagaimanapun, Liu Yitong telah menjelaskan banyak informasi Dongyeon kepadaku. Sedikit banyak berarti sesuatu, aku juga tidak suka berhutang budi. Sekarang Liu Yitong kekurangan makanan. Seiris roti memang tidak banyak, tapi bisa menyelamatkan nyawa. Liu Yitong mengerti maksudnya. Dia tersenyum dan tanpa sadar menyindir Dong Chu, makanya ku bilang. Daripada menyinggung seseorang, lebih baik membantu seseorang, tidak ada ruginya. Tak lama kemudian malam tiba, gelap gulita seperti tinta masuk ke kamar 404, sesuai kata Liu Yitong. Aku sudah berbaring di tempat tidur sebelum jam 12 dan tertidur dengan patuh. Tapi di tengah malam, aku terbangun oleh ketukan pintu yang pelan. Jian, apakah kamu sudah tidur? Jika kamu mendengarnya, cepat buka pintunya. Jangan tidur di tempat tidur. 3 entitas aneh itu menyuruh kita untuk menjalankan misi lagi. Cepat keluar. Tidak menerima misi akan menjadi masalah besar. Suara itu milik Liu Yitong, terdengar sangat cemas. Dia juga merendahkan suaranya karena takut akan sesuatu. Aku membalikan badan dan melanjutkan tidur. Aku tidak tahu apa yang ada di luar pintu. Bahkan bisa meniru suara pemain. Tapi trik rayuannya terlalu kikuk. Liu Yitong di luar pintu terus memanggil dengan cemas. Setelah tidak mendapat jawaban, dia mulai menjadi kesal. Suara itu terdengar menusuk dan tidak enak didengar. Lalu terdengar suara kuku menggaruk pintu yang membuat merinding. Entah berapa lama berlalu, aku mendengar suara pintu dibuka. Suara itu datang dari sebelah. Kamar sebelah adalah kamar Dong Chu. Kenapa dia membuka pintu? Dia seharusnya tahu tingkat bahaya apartemen di tengah malam. Meskipun aku bingung, tapi selain suara pintu dibuka, aku tidak mendengar suara aneh lainnya. Kemudian aku melanjutkan tidur nyenyak. Keesokan harinya pukul 6, jam dinding di ruang tamu berdentang. Liu Yitong dan Dong Chu sudah duduk duluan, menunggu di ruang tamu. Kali ini dalam misi, semangat Liu Yitong lumayan bagus. Dia bertanya padaku, bagaimana rasanya tidur di instansi pertama kali? Apakah tidak terjadi apa-apa semalam? Semalam aku mendengar kamu terus memanggilku dari depan pintu. Cemas seperti rumah kebakaran. Mendengar itu, ekspresi Liu Yitong sedikit berubah. Ini semua trik entitas aneh itu.
Suatu malam aku bahkan bisa mendengar suara adikku yang sudah meninggal meminta tolong. Saat itu aku tidur dengan linglung. Hampir saja aku pergi membuka pintu. Apa kau tidak terpengaruh? Aku mengangkat bahu. Aku menganggapnya sebagai lagu pengantar tidur dan melanjutkan tidur. Selain itu, aku juga mendengar suara pintu dibuka dari sebelah, tambahku. Melirik Dongchu. Ekspresi Dongchu tidak ramah. Aku bosan hidup. Pergi membuka pintu. Aku tidak menjawab, tapi pada Dongchu. Aku samar-samar mencium bau aneh. Bau ini entah kenapa terasa familiar. Saat ini, lonceng berbunyi lagi. Tugas hari ini akan mulai dibagikan. Ketiganya segera memasuki lorong dan melihat ketiga ruangan aneh itu. Pertama-tama adalah kamar nenek, terdengar panggilan, cucu sayang. Hari ini nenek merajut sweater untukmu. Kamu pasti akan sangat menyukainya. Cepat masuk dan cobalah untuk nenek. Yang pertama dipanggil adalah Liu Yi. Mendengar itu nenek, dia menghela napas lega. Kemudian suara datang dari kamar ibu, Xiaodong. Hari ini ibu batuk parah. Kamu cepat masuk dan bantu ibu melihatnya. Ekspresi Dongchu membaik setelah mendengar ini. Zona bahaya tergelap di ruangan ini adalah ibu. Stabil, tidak abstrak, pada dasarnya semua tugas dapat diselesaikan. Makanan juga tidak akan kurang. Dan setelah melihat keduanya memasuki ruangan aneh satu demi satu, hanya aku yang tersisa di lorong. Tiba-tiba aku punya firasat buruk. Benar saja, detik berikutnya terdengar suara Mo Shigui. Tawa yang bercampur dengan ejekan itu, anak baik, cepat masuk. Hari ini ayah akan terus memanjakanmu. Aku mengutuk dalam hati, bukankah seharusnya dialokasikan secara acak? Mungkinkah keberuntunganku benar-benar seburuk ini? Aku hanya bisa dengan enggan memasuki ruangan yang kotor itu lagi. Sepertinya kemarin aku merasakan manisnya sebotol penuh blat pipa. Tugas yang diberikan Mo Shigui hari ini masih sama seperti kemarin, tetapi Mo Shigui melemparkanku botol yang lebih besar dan memintaku untuk mengisinya penuh. Melihat botol anggur di tanganku yang lebih besar dari kemarin, alisku sedikit berkerut. Makhluk aneh ini benar-benar serakah. Aku tidak berlama-lama dan menjawab sebelum berbalik untuk pergi. Tetapi ketika aku keluar dari ruangan, aku melihat sedikit rasa ingin tahu di mata Mo Shigui. Ini membuatku samar-samar merasa tidak nyaman. Saat keluar dari ruangan, aku tiba-tiba teringat bau di tubuh Dongchu. Bukankah ini bau dari kamar Mo Shigui? Mo Shigui jelas memanggilku selama 2 hari berturut-turut. Dongchu tidak punya alasan untuk berinteraksi dengan yang pertama. Memikirkan suara pintu yang terbuka tadi malam dan ekspresi Mo Shigui ketika menutup pintu tidak benar, perasaan tidak nyaman di hatiku semakin kuat. Aku melihat botol anggur biasa di tanganku dan berpikir sejenak. Kemudian aku dengan hati-hati meraba setiap posisi di botol anggur. Kemudian itu benar-benar memicu bakat, benda aneh. Botol anggur artis kendi. Efek, setiap cairan yang dimasukkan ke dalam botol anggur akan berubah menjadi obat bius dengan efek anestesi 90%. Tingkat, biasa. Pendahuluan. Seorang seniman yang sangat antusias dalam mengeksplorasi kehidupan selalu suka membuat mabuk mangsanya dengan botol anggur yang berisi obat bius. Dan mangsa ini akhirnya menjadi seni di bawah pisaunya. Botol anggur ini adalah benda aneh. Mungkinkah itu benda aneh Dongchu? Kenapa aku bisa jatuh ke tangan iblis pemakan ajaib lalu diserahkan kepadaku? Botol anggur hanya bisa memicu informasi tersembunyi ini. Tapi aku tidak menyerah. Indra keenamku mengatakan kepadaku bahwa mungkin ada rahasia yang tidak diketahui di sini. Aku tidak berani tidak berhati-hati di tempat seperti dunia aneh. Aku ingin memasuki kamar Dongchu untuk memicu lebih banyak informasi tersembunyi, tapi pintunya terkunci rapat. Setelah berpikir sejenak, aku tiba-tiba melihat kenop pintu kamar iblis pemakan ajaib. Jika Dongchu memasuki kamar ini tadi malam, pasti akan ada informasi tersembunyi yang tertinggal. Aku mengulurkan tangan dan memegang kenop pintu. Saat berikutnya, panel informasi tersembunyi benar-benar muncul. Tadi malam, dia membuka pintu dan memasuki kamar ayah. Seorang manusia dan iblis mencapai kesepakatan yang tidak diketahui di dalamnya. Coba tebak mengapa botol anggur aneh ini jatuh padamu. Tanpa sadar, kamu telah jatuh ke dalam sebuah tugas. Selesai atau tidak selesai, kamu akan mati. Lalu bagaimana kamu harus memecahkannya? Aku menatap panel informasi yang dipicu dengan ekspresi serius. Dongchu. Orang ini benar-benar menjebak dirinya sendiri. Mungkinkah hanya karena pertengkaran kecil kemarin? Aku rasa itu tidak mungkin. Orang ini kemungkinan besar menukarku dengan iblis pemakan ajaib untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Adapun jebakan seperti apa ini? Aku sudah bisa menebak bahwa jika aku memasukkan anggur ini ke dalam blat pipa, rasanya pasti akan berubah. Jika tugas gagal, iblis pemakan ajaib bisa menyakitiku, dan jika aku menggunakan botol lain, itu juga melanggar aturan tugas. Iblis pemakan ajaib juga bisa menangkap kelemahanku. Bagaimanapun juga tugas akan gagal. Lalu bagaimana cara memecahkannya? Setelah dipikir-pikir, hanya ada satu cara untuk memecahkannya dengan segala cara, dan risikonya sangat besar. Hanya saja sebelum melaksanakannya, aku perlu berkonsultasi dengan penghuni asli lainnya. Kemudian aku membawa botol anggur ke kamar 101. Tidak lama kemudian, adegan berdarah kemarin terulang kembali di kamar.
Mungkin karena terjebak dalam kesulitan, aku menahan banyak amarah yang tidak bisa dijelaskan. Aku melampiaskan semuanya pada Succubus dengan palu paku. Tingkat pelecehannya bahkan lebih kejam dari kemarin, tetapi itu membuat Succubus semakin tergila-gila. Sekitar setengah jam kemudian, aku berbaring kelelahan di lantai yang berlumuran darah. Saat ini, wajah Succubus dipenuhi dengan kepuasan setelah kesenangan. Dia menatapku dengan heran. Hari ini kamu bahkan lebih ganas dari kemarin. Sepertinya kecanduanmu lebih besar dariku. Apakah kamu ingin aku merebutmu dari iblis anggur mati itu dan menggantikan posisi Xiao Cheng? Harta karunmu ini jauh lebih baik daripada anak itu. 32 cm lebih baik. Mengabaikan kata-kata harimau dan serigala yang bahkan tidak bisa lolos dari sensor, aku perlahan berkata. Aku ingin menanyakan sesuatu pada kakak. Katakan saja. Succubus duduk di kursi dan mengeluarkan sebatang rokok tipis lagi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku ingin bertanya apakah ayahku memiliki musuh di apartemen ini. Ada terlalu banyak. Dapat dikatakan bahwa seluruh penghuni apartemen adalah musuhnya. Iblis anggur itu telah menyinggung semua orang yang bisa dia singgung demi minum anggur. Tetapi yang paling ingin membunuhnya adalah orang di lantai 702. Bagaimanapun, dendam membunuh istri adalah sesuatu yang tidak akan didiamkan oleh siapapun. Mendengar ini, mataku berbinar, seperti yang kuduga. Informasi lebih lanjut tentang hantu pemakan iblis dapat diperoleh dari penduduk asli ini. Hantu mempesona memperhatikan perubahan ekspresiku. Dia berkata dengan senyum sinis, kau ingin menggunakan pisau penduduk lain untuk membunuh ayah hantu alkoholmu? Jangan berhayal. Jika hantu alkohol mati itu bisa dibunuh, dia pasti sudah mati berkali-kali. Menurutmu mengapa dia terus bersembunyi di kamar 404? Dia mengandalkan peraturan apartemen. Hanya itu yang membuatnya bertahan hidup seperti kura-kura sampai sekarang. Mendengar ini, aku menggelengkan kepala. Kakak terlalu banyak berpikir. Aku hanya bertanya karena penasaran. Ayah sangat baik padaku. Bagaimana mungkin aku memiliki pikiran sejahat itu? Sambil berkata begitu, aku mengeluarkan botol anggur seniman dan menyerahkannya padanya. Melihat botol anggur, ekspresi cantik hantu mempesona langsung menjadi dingin. Hantu alkohol mati itu benar-benar tidak pernah puas. Kemarin dia merasakan manisnya, dan hari ini dia semakin menjadi-jadi dengan membawa botol anggur yang lebih besar. Apakah dia benar-benar menganggapku mudah dibuli? Aku berkata tak berdaya, kakak, tidak perlu diisi penuh juga tidak apa-apa. Jika tidak diisi penuh, apakah kau tidak takut dia akan memakanmu? Hantu mempesona bertanya balik. Aku adalah orang pertama yang membukakan pintu ke dunia baru baginya. Dia tidak rela aku offline setiap 2 hari. Tidak apa-apa. Aku tidak ingin menyulitkan kakak. Sekarang aku sangat jelas bahwa mengisi atau tidak mengisi penuh tidak ada bedanya. Namun, di telinga hantu mempesona, itu terdengar berbeda. Begitu perhatian pada kakak, trik simpati ini terlalu kuno. Namun, kakak menyukai trik seperti ini. Pada akhirnya, hantu mempesona tetap memberiku sebotol penuh. Aku tidak mengatakan apapun. Aku sangat jelas bahwa hantu mempesona tidak menyukaiku seperti ini. Hantu wanita ini hanya ingin hidup lebih lama dan memeras diriku dengan lebih baik. Adapun metodeku untuk memecahkan situasi, itu sangat sederhana dan kasar, yaitu menyingkirkan hantu pemakan iblis. Latar belakang permainan aneh adalah keanehan. Setelah dibunuh, tugas akan direfresh ulang dan tugas sebelumnya dibatalkan. Hanya sedikit pemain yang akan memperhatikan pengaturan ini. Bertahan hidup di Dungeon sudah sangat sulit. Siapa yang akan mencari mati sebelum memiliki perlengkapan yang cukup? Namun, anak panahku sudah terpasang di busur, tidak ada pilihan lain. Bagaimanapun, aku tahu kelemahan hantu pemakan iblis. Menurut informasi latar belakang yang kudapat dari interaksiku dengan hantu mempesona, pisau yang bisa membunuh hantu pemakan iblis seharusnya ada pada penduduk di 702. Penduduk 702 ingin membunuh hantu pemakan iblis, aku juga ingin. Tujuan kami sama. Seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan perlengkapan penyelamat jiwa ini. Setelah keluar dari kamar hantu mempesona, pikiranku penuh dengan cara menyingkirkan hantu pemakan iblis. Langkahnya tidak berhenti, langsung naik ke lantai 7 apartemen, sesuai dengan pengaturan lantai apartemen. Semakin tinggi lantai, semakin longgar batasan peraturan pada penduduk hantu. Penduduk di lantai 7 bahkan tidak perlu bantuan tugas, selama pemain tidak sengaja memasuki kamar mereka. Bisa langsung melukai pemain. Aku melihat nomor pintu 702, tiba-tiba merasa tanganku dingin. Seolah memegang es batu. Aku menunduk dan melihat seorang gadis mengenakan gaun usang. Entah dari mana muncul, menarik tanganku. Tubuh kurus gadis itu memiliki luka berdarah. Jelas baru saja menderita siksaan pemukulan yang parah. Gadis kecil itu mengangkat wajahnya yang memar dan memohon padaku. Hanya menunjuk ke kamar 706 di belakangnya, suaranya menangis, sangat cemas. Kakak, mohon selamatkan kami. Ayah mabuk. Dia terus memukuli ibu. Ibu hampir dipukuli sampai mati. Aku menatap gadis itu dan mengerutkan kening. Aku mungkin tidak bisa membantumu. Ayah tidak apa-apa. Ayahku sangat takut tetangga melihat. Masuklah. Dia pasti tidak akan berani memukul ibu lagi. Kumohon padamu, gadis itu meraihku. Seolah meraih jerami penyelamat,
Dia menggenggam erat dan tidak melepaskannya. Setelah ragu-ragu sejenak, aku mengangguk. Baiklah, kau pimpin jalan di depan. Akan kulakukan sebisa mungkin. Gadis itu sangat terkejut, berbalik dan memimpin jalan di depan. Namun, begitu dia melepaskan tangannya, aku berbalik dan langsung lari ke arah yang berlawanan, tanpa ragu sedikit pun. Zaman apa ini? Masih ada saja trik membujuk anak berusia 3 tahun seperti ini. Apa benar ada orang bodoh yang tertipu? Gadis kecil itu menoleh dan melihatku lari tunggang langgang. Ekspresinya tertegun, ekspresi menyedihkan yang semula berubah menjadi sangat mengerikan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aturan apartemen juga membatasi lantai 7. Jika pemain tidak masuk ke dalam rumah, entitas aneh tidak bisa langsung melukai pemain. Aku berhenti mendadak saat berlari di tikungan lorong karena informasi muncul lagi di depan mataku. Aneh. Suka menguliti manusia untuk dikenakan di tubuhnya sendiri untuk mengubah penampilan dan bentuk tubuh. Sangat suka menggali tulang manusia dan menghisap sumsumnya. Kelemahan, takut pada benda-benda yin. Bola mata mereka dapat digunakan untuk berbagai artefak aneh yang kompatibel. Peningkatan juga merupakan makanan favorit banyak entitas aneh. Kau tidak menginginkan bonus yang datang begitu saja ini? Petunjuk tersembunyi kali ini sederhana dan jelas. Ini adalah benda yin. Bahkan dengan pantat pun aku bisa memikirkan apa. Tidak ada yang lebih yin daripada biola darah di tanganku ini. Lagi pula, benda ini dibuat dari darah yang diseduh oleh wanita aneh itu. Kemudian, aku berbalik dan berjalan mendekat. Kekayaan ada dalam bahaya. Di tempat seperti dunia aneh, jika kau tidak berjudi, kesempatan tidak akan pernah menghampirimu. Awalnya, aku berencana untuk mundur ke kamar dan menunggu berikutnya. Gadis kecil yang tadinya siap untuk kembali dan menunggu mangsa melihatku berbalik, dan dia tampak bingung. Maaf, baru saja aku mencari sesuatu karena takut ayah akan menggunakan kekerasan padaku juga, jadi aku mengambil tongkat kecil untuk melindungi diri. Senyumku polos, di tanganku tergantung gada berduri yang terlihat biasa saja. Gadis kecil itu berhenti sejenak. Dia tidak bisa membedakan apakah aku benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Aku buru-buru mendesak, cepat bawa aku ke sana. Bukankah ibumu akan dipukuli sampai mati? Kakak yang baik, kali ini jangan lari. Ikuti aku. Gadis kecil itu meraih tanganku dan menyeretku menuju kamar 706. Karena kamu sendiri yang berinisiatif kembali, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri lagi. Begitu kamu melewati ambang pintu ini. Siapapun di dalam tidak akan bisa menyelamatkanmu. Melihat pintu kamar yang semakin dekat, sudut bibir gadis kecil itu tanpa sadar tertarik ke atas. Menjadi merah menakutkan. Saat aku dan gadis kecil itu melewati ambang pintu, kabut kekuatan misterius di koridor menghilang. Sambil berbalik, gadis kecil itu berkata, "Kakak, jangan pedulikan ayah dan ibu dulu. Perutku sekarang memiliki masalah yang lebih buruk. Hanya kamu yang bisa." Belum selesai dia berbicara. Aku memukulnya hingga jatuh ke tanah dengan tongkat. "Perutmu lapar? Kalau begitu, makanlah harta karun besar ini." Pukulan ini membuatnya pusing. Sebelum dia sempat bereaksi, aku mencabut sumbat botol. Menuangkan pipa darah ke tubuh hantu itu. Hantu itu langsung menjerit melengking. Pipa darah mengalir seperti asam sulfat yang menggerogoti kulitnya. Benda apa ini? Hantu itu memegangi wajahnya yang membusuk dan mengeluarkan suara ketakutan yang tajam. Aku tidak menjawab. Jari telunjuk dan jari tengahku menyatu, dengan tepat menusuk rongga matanya. Cairan kental keluar. Sambil memegang bola mata yang bulat, hantu itu menutupi wajahnya yang membusuk. Nilai kemarahannya mencapai puncaknya. "Tikus bau, aku akan membunuhmu." Aku mengangkat pipa darah di tanganku. "Mengambil satu matamu hanya dianggap sebagai bunga. Jika kamu tidak tahu berterima kasih, aku tidak keberatan menuangkan seluruh botol harta karun ini ke tubuhmu." Hantu itu menatapku tajam. Tidak berani maju. Meskipun kata-kataku tidak terlalu berpengaruh, pipa darah di tanganku itu nyata. Dia tidak tahu apa sebenarnya benda itu, sehingga bisa melukainya begitu parah. Dia hanya bisa melihatku memegang bola matanya dan berbalik pergi. Tujuan utamaku sekarang adalah pergi ke kamar 702 dulu. Tiba di depan pintu kamar 702, aku baru saja ingin mengetuk pintu. Pintu kamar itu terbuka sendiri. Aku berkedip dan masuk. "Kamu memiliki baunya." Sebuah suara terdengar tanpa peringatan di telingaku. Aku tiba-tiba menoleh ke belakang. Tiba-tiba tenggorokanku dicekik dengan erat. Orang itu mendekat dan mengendus tubuhku dengan cermat. Matanya menjadi menakutkan. "Kamu adalah anak dari hantu alkohol mati 404 itu. Aku tidak tahu apa tujuanmu datang ke kamarku, tapi selama itu adalah..." Sialan, semua anak hantu tua itu harus mati. Menahan perasaan tercekik, aku mengeluarkan gada berduri serigala. Langsung menghantam kepala lawanku. Seketika itu juga pemilik kamar 702 melepaskanku. Dia berteriak kesakitan sambil memegangi kepalanya. Menyadari dendamnya yang dalam, aku buru-buru menjelaskan maksud kedatanganku. "Aku tahu dendam kalian. Sialan, semua anak haramnya pantas mati." Melihat dia sama sekali tidak mendengarkan sepatah kata pun, aku memilih berbicara dengan palu es, terus-menerus menghantam kepalanya 3 kali.
Rasa sakit yang mengerikan membuat kepala pemilik kamar 702 hampir meledak. Retakan memenuhi kepalanya. Tubuhnya gemetar hebat karena kesakitan. Dengan cepat, keganasan di mata lawanku menghilang. Apakah kamu menyukai cara berbicara ini? Jika kamu suka, aku akan melanjutkan. Aku mengangkat gada berduri serigala yang berlumuran darah. Melakukan hal paling brutal, tetapi mengucapkan kata-kata yang paling ramah. Aku menyeringai. Pinjam pisaumu sebentar. Mendengar aku menginginkan pisaunya, dia langsung menggertakkan gigi dan berkata, "Jangan harap, pisau ini akan aku gunakan untuk membunuh ayahmu. Aku tahu. Yang akan dibunuh adalah dia." Pemilik kamar 702 sedikit bingung. "Bukankah kamu anaknya?" Aku juga tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan seluruh kronologi kejadian. Mendengar itu, dia setengah percaya. Lagi pula, pisaunya adalah benda aneh langka. Banyak pemain mengincarnya, semua mencoba berbagai cara untuk berinteraksi dan mendapatkan peralatan ini. Dan sejak awal aku sudah melihat bahwa pisau ini bukan hanya peralatan langka, tetapi juga dalam kondisi rusak. Ini berarti bisa diperbaiki, kualitasnya jauh lebih dari itu. Alasan kenapa aku begitu sabar bernegosiasi dengannya. Karena jika diambil paksa akan membuat pisau itu rusak parah, kualitasnya akan sangat berkurang. Kalau tidak, aku sudah menghancurkan kepalanya. Ambil pisaunya. Singkatnya, keanehan 702 adalah NPC bebas. Setiap pemain bisa berinteraksi dengannya. Jika memiliki kekuatan, langsung membunuhnya juga bisa mendapatkan peralatan. Hanya saja peralatan itu akan cacat, jika ingin mendapatkan peralatan yang sempurna. Hanya dengan mengandalkan interaksi untuk memicu informasi latar belakang, menerima misi, lalu menyelesaikan misi. Membuat NPC dengan sukarela memberikan peralatan. "Bisakah kamu menceritakan padaku dendam apa yang kamu miliki dengan ayahku?" Aku terus mencoba berinteraksi. Lagi pula, tanpa memicu cerita latar belakang, misi game juga tidak akan terpicu. Pemilik kamar 702 memegangi kepalanya. Tetap tidak mau menceritakan cerita latar belakang. Aku menekan sifat pemarahku. Waktuku tidak banyak. Tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini. 2 ginjal ini kuberikan sebagai jaminan. Tanpa ginjal, aku juga tidak akan bertahan lama. Kapan aku membawa kepala orang itu? Kapan ginjal itu dikembalikan padaku? Mata pemilik kamar 702 sedikit menyipit. Aku bertaruh nyawaku denganmu. Setidaknya jika bertaruh denganmu, aku masih memiliki secercah harapan. Aku mengangkat bahu, nadaku tenang dan alami, dia menatapku dalam-dalam. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan menusuk tubuhku, dengan kasar menarik keluar 2 ginjalku. Pemilik kamar 702 melihat aku tidak melawan sama sekali. Dia mengangguk, "Bagus, transaksi seperti ini baru adil. Asalkan kau membawa kepala sampah itu kepadaku, ginjalnya akan kukembalikan padamu, belati ini juga milikmu." Dia meletakkan ginjal itu di dalam kotak hitam, berbalik dan duduk di kursi. Satu tangannya membelai belati berkarat itu. Sampah itu menggunakan belati ini untuk memenggal kepala istriku, hanya karena seteguk anggur. Ada penghuni yang berjanji padanya, asalkan dia bisa menemukan tubuh wanita, dia akan memberinya sebotol. Malam itu, di lorong, dia mengincar istriku. Dia tahu aku mencarinya, jadi dia bersembunyi di kamar 404, menggunakan aturan apartemen untuk melindunginya. Kisah latar belakang ini sudah kuketahui saat dia mencekik leherku. Hanya saja jika dia tidak mengatakannya sendiri, tugas ini tidak akan bisa dilanjutkan. Kemudian aku menjawabnya. Jadi, satu-satunya yang tidak terikat aturan dan bisa mendekatinya adalah aku. Dia tidak akan menyangka bahwa anak yang seperti Buddha ini sebenarnya berpikir untuk membunuh ayahnya. Saat kata-kata itu terucap, papan informasi langsung muncul, "Selamat kepada pemain karena berhasil memicu tugas terbuka. Tingkat A. Menerima tugas dari penghuni 702, membunuh penghuni 404, iblis pemakan, tanpa batas waktu." Aku berpikir ternyata ini adalah tugas tingkat A. Kemudian penghuni 702 menyerahkan belati kepadaku, tidak mempedulikan pria itu. Aku mengambil belati itu dan berbalik pergi. Meskipun belati sudah di tangan, tapi ingin membunuh iblis pemakan agak sulit. Lagi pula, makhluk aneh tidak akan duduk diam menunggu kau bunuh, harus menusuk dadanya. Kepala juga tidak bisa. Hanya di sana yang akan membunuhnya dengan satu serangan. Jika kau memberinya kesempatan untuk bereaksi, kau akan mati dengan mengenaskan. Jadi kau hanya punya satu kesempatan. Ini adalah kata-kata asli dari makhluk aneh 702 itu, dan juga meningkatkan tekananku hingga maksimal. Menggenggam erat belati di tanganku, aku perlu menyusun rencana dengan baik. Malam ini gubuk 404 pasti akan ramai.